Ya, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Erdi Julian dari UT Surabaya, Prodi Statistika. Hari ini saya akan menjelaskan hasil coding dari tugas 2 untuk mata kuliah struktur data. Yang pertama soalnya yaitu kamu membuat bagaimana cara membuat program LIFO agar dari data yang dikumpulkan itu mengeluarkan data yang keluar di akhir. Tuh. Dan kalau yang kedua yaitu kebalikannya yaitu FIFO, jadi mengeluarkan data yang dikeluarkan di awal. Terus yang ketiga yaitu melakukan pengurut sorting data dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan Quicksort. Jadi pertama-tama untuk yang LIFO ini, eh, jadi tiga soal itu menggunakan satu data yang sama yaitu ini, data yang acak lah. Benar. Nah, untuk pakai apa package ini pakai yang stack, linked list, linked list sama queue. Nah, kalau yang stack ini untuk LIFO, yang linked list untuk quicksort, kalau yang Q ini buat yang Vivo seperti itu. Nah, lalu untuk yang Vivo ini dengan menggunakan data yang ditampilkan ini, nah itu nah, sis- for integrity data, nah ini merupakan pengeluaran satu persatu dari data itu. Jadi dikeluarkan satu persatu dari angka yang paling kiri menuju yang ke kanan. Jadi untuk output pertama nanti 9, terus output kedua lagi 24, output ketiga lagi 27, dan sampai di 7. Nanti keluar angka ini. Ini urutannya seperti ini, mengeluarkan angkanya. Cari angka yang terkali kiri sampai yang terkali kanan, seperti itu. Nah, karena ini LIFO, berarti kan yang dikeluarkan yang keluar di akhir. Berarti yang keluar di akhir kan angka 7 ini. Jadi menggunakan fungsi pop. Pop. Nah, dan menggunakan itu, jadi angka yang di belakangnya dihapus. Nah, ini data di pop tu- yang angka yang terakhir 7. Nah, jadi setelah LIFO itu terjadi, yang keluar itu angka 7. Jadi angka yang terakhir keluar sebelumnya dari ini pushing seperti itu. Nah, untuk yang Vivo itu sebaliknya. Jadi angkanya di push seperti yang ini dikeluarkan angkanya satu persatu. Nah, namun yang membedakan yaitu ini menggunakan poll. Poll. Nah, kalau pakai yang poll ini nanti yang keluar itu angka 9 yang keluar pertama kali. Jadi yang dihapus yaitu angka 9-nya. Tuh. Nah, ini cuma mengeluarkan output saja yang print ln seperti itu. Nah, untuk yang quick sort ini eh, pakai apa namanya pakai fungsi gitu. Nah, fungsinya nanti deklarasi di akhir. Jadi apa di dikumpulkan data sebelum disorting, terus dilakukan menggunakan fungsi quick sort yang nanti akan dijelaskan setelah ini, lalu dicetak menggunakan sistem sort, dicetak setelah dilakukan quick sort ini. Nah, dalam fungsi quick sort ini ada dua komponen utama, yaitu quick quick komponen quick sort sama komponen partition. Nah, untuk komponen quick sort ini dia eh, menentukan pivot. Oh, bukan, sorry. Kalau yang pivot partition, jadi dia nanti buat menentukan dia itu kalau lebih kecil, dia mengikuti pivotnya, ikut geser sama pivotnya. Kalau dia lebih besar, dia langsung dipindahkan ke sisi kanan pivot.
misalkan ada tiga angka ya, 5 10 sama 5 oh, 5 2 sama 8 gitu. Nah, pivotnya itu nanti yang diambil 8. Nah, 8 nanti dibandingkan sama angka 2. Oh, 2 lebih kecil, berarti tetap di kiri. Terus 2 8 sama 5 lebih tepat 8 sama 5 dibandingkan oh lebih kecil 5 nanti tetap. Nah, terus karena yang 8 ini nggak bergerak, otomatis nanti pivotnya pindah ke angka 2 gitu. Nah, angka 2 nanti dibandingkan lagi sama angka sebelumnya. Jadi 2 dibandingkan sama 5. Oh, 2 sama 5. Oh, ternyata 2 lebih kecil. Berarti angka 2-nya pindah ke kiri. Jadi 2 5 8 seperti itu cara kerjanya. Nah, untuk yang partition ini nanti untuk menentukan dia itu ber, apa pivotnya tetap pivotnya tetap apa berubah. Kalau semua misalkan nanti yang kasus saat itu 8 kan tadi nggak bergerak sama pivotnya kan nggak berubah. Nah, itu otomatis pivotnya ngambil sebelumnya untuk di pivot lagi hingga selesai gitu. Tapi kalau semua datanya memang acak, biasanya pasti ada yang di kanan, ada yang mengikuti pivotnya yang sebelumnya gitu. Dan itu nanti dilakukan berulang hingga urut. Jadi ambil kanan, dibandingkan sama angka-angka sebelumnya. Misalkan kalau yang angka sebelumnya ini lebih kecil, yang ikut pivotnya kalau dia lebih besar dipindah langsung ke kanan gitu. Dibuang ke kanan dan sampai di angka yang terkiri terus dipivot lagi sampai dia urut. Nanti dapat angka pivot terkecilnya gitu. Seperti itu. Nah, untuk print out array-nya nanti ya sesuai sama angka yang setelah di sorting itu. Jadi kalau sortingnya udah ya ini untuk yang terakhir ini nanti ketika sortnya udah selesai, jadi pivotnya ditentukan dan gak ada perubahan sama sekali, maka langsung dilakukan oh, pengeluaran nilainya dengan menggunakan print ln ini. Jadi ketika udah nggak ada yang kan itu kan kalau nggak ada yang membuat itu berhenti, maka pengulangan akan dilakukan terus sampai ya infinity kalau semua nggak ada penghentian. Nah, makanya dihentikan di fungsi terakhir ini gitu. Setelah dirasa udah nggak ada yang diurutkan dan angkanya tetap nggak ada yang berubah urutannya, maka langsung bisa dicek seperti itu. Sekian dari tugas saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Ini juga saya sambil coba beberapa fungsi-fungsi itu ya, ya jujur aja ini sambil baca bukunya ya gitu. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Akhir kata, selamat sore.